Halo Pak, di pertemuan kali ini gue akan ngebahas nih sebuah tragedi kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak. Mungkin udah banyak nih kreator lain yang ngebahas tentang kasus ini. Tapi buat kalian yang mau nonton dari versi gue dan mau tahu gitu gimana kronologi kejadiannya dan apa penyebabnya, mari kita kupas tuntas. Kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 atau SSJ 100 di Gunung Salak terjadi pada tanggal 9 Mei 2012. Pesawat yang mengalami kecelakaan adalah SSJ 100 dengan nomor pendaftaran RA97004 MSN 95004. Nah, pesawat ini tuh diproduksi pada tahun 2009 dan telah mengumpulkan lebih dari 800 jam terbang pada saat hilang, Pak. Superjet 100 adalah pesawat penumpang produksi pertama yang diproduksi di Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet. Awalnya penerbangan SSJ 100 ini merupakan rangkaian perjalanan uji coba Welcome Asia yang diadakan di seluruh wilayah Asia Tengah dan Asia Tenggara. Sebelumnya pesawat ini juga mengunjungi Kazakhstan, Pakistan, dan Myanmar. Terus pesawat ini juga akan melanjutkan perjalanan ke Laos dan Vietnam untuk melakukan promosi gitu, Pak. Pada saat kecelakaan ini terjadi, Sukhoi telah menerima 42 pesanan untuk jenis ini gitu dari Indonesia dan 170 secara keseluruhan. Untuk rencananya memproduksi hingga 1000 pesawat. Kedatangan pesawat tersebut adalah melakukan demo flight untuk memperkenalkan produk pesawat baru itu ke Indonesia. PT Trimarga Rekatama adalah perwakilan untuk agen Sukhoi Company di Indonesia. Dalam demo penerbangan untuk kepentingan promosi itu, pihaknya itu menyebar 100 undangan untuk Joy Flight di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan yang diundang diantaranya ada pebisnis Indonesia yang bergerak di bidang penerbangan, wartawan, dan pihak-pihak lainnya. Joy Flight dibagi dalam beberapa kloter dengan tujuan Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Pelabuhan Ratu dan balik lagi ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Kloter pertama berlangsung lancar dan selamat. Setelah melakukan penerbangan sekitar 30-35 menit, pesawat itu mendarat sempurna di Bandara Halim Perdana Kusuma, Pak. Pada saat giliran kloter kedua take off, kloter kedua Superjet 100 ini ada 45 orang di dalam pesawat tersebut, termasuk 14 penumpang dari maskapai penerbangan Sky Aviation. 3 orang jurnalis asal Indonesia, Ismiati Sunarto dan Aditya Sukardi dari Trans TV dan Femi Adi dari saluran berita Amerika Serikat Bloomberg News. Peter Adler dari Sriwijaya Air memiliki paspor Amerika Serikat. Salah satu penumpang, Maria Marcella, adalah warga negara Italia. Dan ada juga Susan Pamela Rompas yang pernah mengikuti Putri Indonesia pada tahun 2006 dan Putri Pariwisata Indonesia pada tahun 2008. Dalam penerbangan tersebut, pilot in command atau PIC Alexander Yablonstev bertugas sebagai pilot yang mengemudikan pesawat, dan second in command, itulah bahasa Inggris gitu susah gue ngomongnya, atau SIC itu bertugas sebagai pilot monitoring. Nah, saat itu di kokpit juga ada seseorang, yaitu wakil dari calon pembeli yang menempati tempat duduk observer atau jump seat. Belakangan diketahui nih bahwa pilot Alexander Yablonstev yang memimpin penerbangan baru pertama kali menerbangkan pesawat di Indonesia, Pak. Pada saat penerbangan berlangsung, Yablonstev itu sempat meminta izin untuk menurunkan ketinggian dari yang tadinya 3000 meter ke ketinggian 1800 meter, Pak. Dan
7 detik sebelum tabrakan, peringatan berupa suara yang memperingatkan roda belum diturunkan itu berbunyi, Pak. Di rekaman black box diketahui awak pesawat sempat bertanya gitu, kenapa instrumen TAWS itu berbunyi itu. Tetapi pilot in command atau PIC-nya itu mematikan TAWS tersebut karena dia itu berasumsi bahwa peringatan-peringatan itu diakibatkan oleh database yang bermasalah, Pak. Dan tabrakan kemudian terjadi tanpa kesempatan manuver recovery oleh awak pesawat. Saat kejadian itu, pesawat berada di sekitar Gunung Salak yang memiliki ketinggian sekitar 2000 meter dari permukaan laut. Pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, petugas Jakarta Approach menyadari bahwa pesawat SSJ-100 telah hilang dari layar radar. Berdasarkan data investigasi KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi, merupakan lembaga di Indonesia yang akan melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan pesawat sipil. Oke, terdapat setidaknya 3 kesalahan fatal pilot SSJ-100 yang membawa 45 penumpang tersebut, Pak. Yang pertama, peta pada pesawat SSJ-100 itu tidak memuat informasi mengenai area yang dilintasi, yaitu di area Bogor ini, yang tak lain merupakan sebuah wilayah imajiner yang melintang sepanjang 50 km dari Tangerang hingga Cikeas dengan lebar sekitar 20 km. Kondisi pilot yang gak menguasai medan dan kontur pegunungan Salak yang semakin diperparah dengan kondisi langit yang saat kejadian juga sangat tebal gitu, Pak, sehingga mempersempit jarak pandang pilot itu sendiri. Terus yang kedua, saat itu kokpit ada seorang wakil dari calon pembeli ya kan, yang gue bilang tadi gitu, yang menempati tempat duduk observer atau jamsip. Nah, hadirnya wakil dari calon pembeli inilah yang diduga kuat membuat hilangnya konsentrasi pilot dalam mengemudikan pesawat naas itu. Nah, pasalnya berdasarkan rekaman di menit-menit akhir, Yablon Steve ini banyak melakukan komunikasi di luar konteks penerbangan. Diduga kuat ia tengah mempromosikan kehebatan SSJ-100 kepada wakil calon pembeli beberapa saat sebelum menabrak tebing Gunung Salak. Terus kesalahan yang ketiga itu data penerbangan yang dibawa ke dalam pesawat, Pak. Hal ini itu membuat proses evakuasi menjadi tersendat dan keluarnya data korban yang simpang siur. Kecelakaan yang menewaskan 45 penumpang tersebut sampai sekarang terdapat berbagai cerita mistis dari jatuhnya pesawat sampai pada saat proses evakuasi korban. Ada cerita yang diungkapkan oleh tim SAR saat melakukan evakuasi para korban. Ya, nggak hanya cerita tentang sulitnya medan, tetapi ada cerita yang sulit dinalar dengan akal sehat. Hal tersebut diceritakan oleh Arya Sena selaku tim SAR selama evakuasi tragedi Sukhoi tahun 2012 itu, Pak. Nah, kala itu si Arya itu bilang kayak gini nih. Kisah mistis terjadi pada saat evakuasi hari ketiga. Saat saya bermimpi, ada 3 orang yang merupakan rapi yang mengelilingi jenazah yang membuat saya tidak tidur. Nah, hingga akhirnya saya tayamum untuk mendoakan seluruh jenazah yang meninggal akibat jatuhnya pesawat tersebut. Gitu kata si Arya ini. Nah, selain itu juga dia menceritakan gitu, jika pada tumpukan jenazah terdapat seseorang bule yang tinggi besar dan yang berdiri gagah melihat pemandangan jenazah dan sekitar jatuhnya pesawat. Pada malam kejadian saat itu, saya sedang tidak tidur dan secara sadar melihat seorang bule yang tampaknya sedang memandangi jenazah dan area sekitar jatuhnya pesawat Sukhoi. Namun penampakan tersebut tak membuat saya merinding. Gitu kata si Arya. Setelah malam ke-8 berakhir, Arya memutuskan pulang karena badan terasa meriang, sehingga kisah mistis Gunung Salak ya saat evakuasi berakhir dan gak ada lagi. Terus sebenarnya masih banyak lagi, Pak, cerita mistis lainnya mengenai kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 ini. Tapi mungkin ya pembahasan kita sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada salah dalam menyampaikan informasi, dan buat kalian nih,
Kalau punya informasi akurat atau informasi lain mengenai tragedi ini, boleh banget nih kalian tulis di kolom komentar. Atau nih kalian mau request kasus apa yang selanjutnya mau gue bahas, boleh banget ketik aja di kolom komentar. Dan mungkin kayak gitu aja. See you next video, dan jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis pak.